Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua FKTM, hadir Ketua 2, Ketua 3 dan seluruh jajaran kepengurusan FKTM Kecamatan Kemiling. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan sekaligus kami takzimi para kiai, para ustadz kita, dan juga para ketua-ketua dan pengurus masjid se-Kecamatan Kemiling. Tentu bil khusus adalah Masjid Darul Falah, Kelurahan Kemiling Permai, Kemiling Raya yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah yang kami banggakan, Bapak dan saudara sekalian, kita sambut baik dan berbangga hati, dan kita mudah-mudahan menjadi iklan penyambung lidah dan corong informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah kota untuk memberikan hal yang baik, memberikan perhatian kepada masyarakat kita. Jadi jangan betul bahwa di lingkungan kita itu ada anak-anak yang terhalang sekolahnya, dan mudah-mudahan menjadi kesedihan kita kalau ada di antara anggota keluarga atau tetangga kita itu justru tidak sekolah. Nah, inilah salah satu gunanya FKTM ini, bukan hanya karena kita ingin suguhan-suguhan biasa, tapi juga menyerap informasi dan juga penyambung lidah dari informasi-informasi itu sehingga tersambungkan kepada masyarakat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Muharram ini adalah salah satu bulan di bulan Hijriah yang disebut oleh Allah, dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Quran itu sudah jelas betul ada arba'atun huruf. Ada 4 bulan yang punya keistimewaan dan dimuliakan oleh Allah. Pertama adalah bulan Zulhijjah, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Muharram. Ada satu yang terpisah namanya bulan Rajab. Bapak dan saudara-saudara, dalam membuat atau menyusun bulan-bulan di bulan Hijriah ini juga memerlukan pemikiran yang luar biasa. Di zaman sahabat baginda Rasul Umar bin Khattab, mereka berdiskusi, nanti kita tetapkan tahun Hijriah, tahun Islam, tapi akan kita mulai dari bulan apa gitu loh. Kemudian peristiwa apa yang akan kita jadikan tonggak sejarahnya. Ada yang mengusulkan hari lahirnya baginda Rasul, tapi tersenang setelah didiskusikan kurang cocok. Ada yang mengusulkan pertama Rasulullah menerima wahyu, tapi ternyata juga tidak cocok juga. Maka akhirnya ada yang mengusulkan bagaimana kalau diambil pada saat baginda Rasul melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu disetujui. Bahkan dari ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, peristiwa hijrah ini memang luar biasa. Kenapa? Peristiwa hijrah ini memiliki makna strategi dan keberanian, juga memiliki makna keikhlasan dan ketabahan. Kenapa strategi dan keberanian? Ketika baginda Rasul mau melaksanakan hijrah, para pemuka-pemuka kaum Quraisy itu memang berkumpul dalam satu gedung namanya Darun Nadwa. Kenapa mereka berkumpul? Karena mereka merasa terganggu dengan dakwahnya baginda Rasul dengan agama yang baru ini. Karena memang kebiasaan kita begitu, Pak. Kalau kita sudah enak dengan sesuatu yang lama, maka ketika ada sesuatu yang baru, maka sesuatu yang baru itu akan seolah menjadi asing bagi kita. Nanti aja Pak baginya, Pak. Terus Bapak dan saudara-saudara sekalian, contoh, kita sudah biasa rumahnya di dekat sampah atau juga pabrik karet. Maka
Kita sudah terbiasa dengan bau-bau itu, bau sampah maupun bau karet itu. Justru ketika kita pindah dari tempat itu akan menjadi aneh dan kangen dengan bau-bau karet dan bau sampah itu. Tapi ketika kita tak pernah berada di situ, kemudian kita mendekati tempat sampah dan juga pabrik karet itu, justru itu akan menjadi sesuatu yang asing bagi kita, tak betah kita dibuatnya. Artinya ternyata kadang-kadang sesuatu itu menjadi sebuah kebiasaan dan aturan karena memang terus-menerus kita lakukan. Inilah bedanya antara agama dengan budaya. Kalau agama itu asal katanya a dan gama dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kaca. Maksudnya adalah orang yang sudah mengaku beragama pasti tak akan kacau dirinya, tak akan kacau rumah tangganya, tak akan berbuat kacau di tengah-tengah masyarakatnya. Artinya orang yang beragama pasti terkendali hidupnya. Terus budaya. Apa artinya budaya itu, Pak Haji? Budaya itu diambil dari kata-kata budi dan daya. Budi artinya akal, daya artinya kekuatan. Berarti budaya itu adalah sesuatu kebiasaan, bahkan dijadikan sebuah aturan karena terbiasa kita lakukan dan terus-menerus kita lakukan. Makanya ada budaya baik, ada budaya buruk. Enggak ada agama baik, agama buruk. Kalau agama pasti baik, Pak. Tapi kalau budaya pasti ada budaya baik, ada budaya buruk. Budaya baik adalah sesuatu yang kita lakukan dengan nilai-nilai agama sehingga kita terbiasa dengan nilai-nilai kebaikan menjadi budaya dalam hidup kita. Tapi yang namanya budaya buruk, sesuatu yang berbeda dengan nilai agama, bertentangan dengan nilai agama, tapi karena sudah terus-menerus kita lakukan, nyaman dengan apa yang kita lakukan, dia akan menjadi sebuah budaya dalam hidup kita, sehingga berat untuk bisa bergeser. Masalahnya sekarang banyak di antara kita ini yang lebih cenderung lebih taat kepada budaya ketimbang dengan agama. Padahal mohon maaf, ketika disandingkan dengan agama, budaya belum tentu benar. Tapi tidak pula bisa divonis sebuah kesalahan. Tapi jauh lebih banyak kita ini yang lebih patuh, lebih taat kepada aturan budaya ketimbang dengan aturan agama. Karena itu hijrah ini membuat pemikiran kita, mindset kita untuk bisa berubah. Buat apa tiap tahun kita memperingati hijrah kalau ternyata pemikiran kita juga tak bisa berubah mensikapi hidup ini? Jadi berkumpullah mereka karena mereka terganggu dengan agama baru, dengan keberadaan baginda Rasul. Ketika kita terganggu, akan ada usaha-usaha bagaimana caranya menjatuhkan, menyingkirkan. Pasti itu yang terjadi. Di tengah masyarakat pun begitu. Ketika kita tidak cocok dengan yang itu, biasanya otak kita mulai berputar. Ya, berbuat bagaimana cara menjatuhkan. Ketika orang pijakannya cuma budaya, maka dia pasti akan melakukan hal yang buruk. Tapi ketika yang menjadi patokannya agama, mesti dia mampu mengendalikan diri. Contoh, saya contohkan saja. Karena sudah lama jadi RT, keenakan. Pas mau diganti, berat. Akhirnya ketika mau diganti, nyebar fitnah macam-macam karena merasa nyaman. Begitu pula dengan ketua pengurus masjid. Nanti kata Pak RT, kok kami aja loh yang ganti. Ketua pengurus masjid karena sudah merasa nyaman, padahal sesungguhnya tidak benar, maka dia akan berusaha bagaimana mempertahankan kenyamanan itu. Karena itu Bapak dan saudara-saudara, ini yang dilakukan kaum Quraisy dulu karena terganggu dengan Rasul.
Maka berkumpullah mereka dalam satu gedung namanya Darun Nadwa. Berkumpul para pakar-pakar itu. Ya, untuk apa? Untuk menjatuhkan bahkan membunuh baginda Rasul karena menurut mereka yang baru ini mengganggu kenyamanan yang lama. Dipimpinlah oleh Amr bin Hisam. Pernah dengar nama Amr bin Hisam? Enggak pernah, karena memang kita bukan orang Arab. Tapi dia punya nama lain yang lebih keren. Namanya Abu Jahal. Sama dengan kita kan? Ya, nama aslinya Hatim Umar. Tapi nama di FB bukan Hatim Umar. Jadi nama aslinya Amr bin Hisam. Dipimpin. Kemudian Bapak dan saudara sekalian, pada saat pimpin itu mulai bermusyawarah. Mau diapain Muhammad ini? Ada yang usul? Sudahlah, kita bunuh saja. Ada yang jangan. Bahaya kalau kita bunuh. Dia itu punya geng Abdul Muthalib. Ya, gengnya itu masih kuat. Walaupun Abdul Muthalib sudah meninggal, tapi gengnya masih kuat. Itu juga kita kenal kelompok-kelompok masyarakat punya geng-geng, Pak. Di kerjaan juga gitu, tanya sama Pak Camat. Kalau geng yang ini masih berkuasa, kuat itu, Pak. Ya. Gak bisa digeser. Nah, kata yang jangan, gengnya kuat itu bahaya itu. Bro, kalau gitu ada yang usul, kalau gitu kita asingkan saja, kita taruh di tempat yang jauh dari sini, diasingkan saja. Ada lagi yang usul jangan. Kalau diasingkan, dia kan masih hidup, dia pasti akan membuat sebuah kekuatan, mengumpulkan orang-orang, dan kalau sudah kuat, dia pasti nyerang kita. Jangan, bahaya. Belum lagi. Yang ketiga, kalau gitu kita penjara dia, jangan kasih makan, kasih minum. Jangan, kata yang lain juga. Bahaya. Ya, nanti gengnya tahu dia disiksa, pasti merangi kita juga. Yang terakhir, kalau gitu gimana? Lebih baik kita bunuh langsung, cari seorang pemuda yang kuat dan perkasa, kita carikan pedang yang paling tajam untuk nebas lehernya secara langsung. Tapi ada yang usul, tapi jangan satu dong pemudanya. Kenapa? Kita carikan pemuda dari wakil-wakil kabilah atau suku, dicari yang kuat-kuat dan tangkas, dan mereka membunuhnya sama-sama. Ternyata untuk berbuat baik dan berbuat buruk itu, supaya enggak kena sendiri, memang harus berjamaah, Pak. Daripada saya kena sendiri, kita bagi-bagilah duit ini. Ya. Kalau saya sendiri yang kena penjara, tapi lebih baik saya bagi-bagi. Nah, disetujui ternyata. Mereka rapatnya hari Kamis. Ternyata apa yang mereka lakukan ini diperhatikan, dipantau oleh malaikat Jibril. Boy. Salah. CCTV. Ada intelnya. Jadi nggak usah bangga-bangga amat intel sekarang. Memang dari dulu intel itu sudah ada. Ya. Dipantau, dilaporkanlah, disampaikan kepada baginda Rasulullah. Ya, saya diperintahkan Allah menyampaikan berita. Diceritakannya apa yang terjadi siang tadi. Jadi Allah perintahkan kamu untuk pindah hijrah. Langsung iya, kata Rasulullah. Nggak mikir-mikir lagi. Iya, karena ini perintah Allah. Kalau perintah Allah tak akan pernah salah dan tak pernah menzolimi. Kalau ada Al-Quran yang merasa menzolimi kita, ada hadis yang merasa menzolimi kita, bukan hadis dan Quran yang salah, kita Pak yang salah. Karena nggak ada cerita Quran itu menzolimi kita, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, langsung dia panggil Abu Bakar, sahabat yang paling tua. Tapi Abu Bakar setelah mendengar nggak ada kata bagaimana ya, enggak. Iya Rasulullah. Kenapa? Ciri-ciri iman itu betul-betul percaya kepada Allah dan Rasulullah. Ketika itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Karena percaya bahwa Allah dan Rasulullah itulah
sesuatu yang paling diagungkan. Kalau kita enggak, Pak, disuruh korban, banyak betul alasannya. Korban itu kan mesti tiap tahun, bagi yang mampu juga. Suruh haji loh, apalagi haji. Haji itu kan bagi yang mampu. Kita kan belum mampu. Belum mampu tapi beli mobil 2, anu rumah. Sekarang saya mau tanya, mana mahal ngambil uang pangkal haji 25 juta sama Avanza bekas, Pak? Lebih mahal Avanza bekas. Tapi buktinya Pak Hotip bisa ngambil mobil baru, nggak bisa datang. Kena lagi kayaknya. Waduh. Kenapa coba? Ini untuk kita semua. Kenapa coba? Karena masalahnya itu yang namanya haji itu bukan minat atau tidak, tapi niat atau tidak. Yang kedua, bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau apa tidak. Ini ada masalahnya, Pak, ada di sini. Banyak kita belum niat, banyak kita belum mau. Nah itu Abu Bakar nggak ada kata tawar, langsung iya. Berangkatlah mereka berdua pertengahan malam. Setelah malam berangkat tanpa ada penerangan sedikit pun, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Yang mereka berdua bawa hanyalah sedikit betul makanan, dan juga untuk sangunya Abu Bakar ini bawa emas yang mereka simpan. Dibawanya, ditaruhnya di dalam apa? Di dalam sorbannya begini, Pak, emas itu. Untuk apa? Untuk bontot dan sangu perjalanan mereka berdua. Masya Allah. Berangkatlah naik Gua Sur. Gua Sur kalau yang pernah umroh dan pernah haji tahu, tinggi betul. Dan gunung di Arab itu jangan bayangkan kayak gunung kita. Banyak apa? Pohon-pohon, batu hitam, batu merah itu, ya, licin segala macam naik ke atas. Kenapa kok nggak bawa senter dan sebagainya? Sebuah strategi. Makanya saya bilang tadi strategi dan keberanian. Strateginya apa, Bapak dan Saudara sekalian? Kalau dia bawa senter pasti kelihatan orang turis itu, karena memang pemuda-pemuda itu udah jaga. Di sekeliling rumah Rasulullah itu sudah jaga, jangan sampai keluar. Dan yang ketika Rasulullah dengan apa? Abu Bakar mau pergi itu Sayyidina Ali yang disuruh tidur. Pemuda. Ya Allah, jelas-jelas sebenarnya tujuan orang itu mau membunuh, tapi mau Sayyidina Ali di situ. Masalah keberanian dan keikhlasan. Karena apa? Yakin dan percaya kepada Allah. Yakin dan percaya kepada Allah. Tapi kan tetap harus perhitungan. Jangan karena yakin percaya sama Allah nggak pakai perhitungan, Pak. Gila namanya. Berangkatlah mereka berdua naik ke atas gunung Sur itu selama 3 hari. Nginap di Gua Sur itu. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung aja dari rumah langsung ke Madinah? Itulah strategi. Kalau mereka berdua langsung, kalau orang turis itu memang sudah siap dari kemarin-kemarin, dari bulan kemarin, pasti mata-matanya banyak, pasti kena itu nanti. Tapi dibaca dulu situasi dan kondisinya. Untuk makan mereka berdua, yang naik turun ngantarkan itu Asma, anaknya Abu Bakar, perempuan. Naik turun gunung yang tinggi itu ngantarkan makanan itu. Ketika menjelang malam dia baru naik supaya nggak kelihatan, ngantarkan makanan itu. Artinya untuk ibadah itu nggak pandang laki, nggak pandang perempuan. Yang membuat kita kuat untuk ibadah itu apa? Keikhlasan, Bu. Makanya doa itu nggak pandang laki-laki, nggak pandang perempuan. Walaupun laki-laki gagah, ganteng dan sebagainya, belum tentu doanya makbul. Jauh lebih makbul doanya nenek-nenek. Kenapa? Yang nenek-nenek lebih ikhlas ternyata. Karenanya ternyata peran perempuan itu begitu luar biasa. Begitu pula dalam rumah tangga kita. Jujur kalau berbicara kuat-kuatan, kadang-kadang kita mengukur lebih kuat perempuan dari kita nih, Pak. Kita memang kuat kerja, mencari nafkah, tapi mereka jauh lebih kuat. Kenapa? Perempuan itu bisa melaksanakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Kalau kita udah penting, Pak, urusannya.
Perempuan itu sembari masak, sembari gosok, sembari nyapu, sembari apa? Ngurus anak dan sebagainya. Makanya rumah kita tuh beres, Pak. Coba laki-laki suami ditinggal sama istrinya pergi aja seminggu. Ya. Sehari aja nggak tahan, Pak. Kenapa? Karena memang jujur seperti itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita kurang menghargai perempuan, merasa karena kita yang cari nafkah. Padahal mohon maaf kalau dihitung-hitung ditimbang-timbang, enggak jauh beda, Pak. Kalau kita mau bayar bini-bini kita tuh enggak kebayar, Pak. Dibayar dengan apa? Uang lembur. Tidur paling belakangan, bangun paling cepat. Kadang nggak keluar dari rumah itu kalau nggak jam 9, jam 10 siang karena beberesan dan sebagainya. Tapi kita anggap itu seperti tidak apa-apa. Inilah egonya laki-laki. Ya, nah itu. GR ibu-ibu. Bapaknya ikut subuh saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Disitulah letaknya. Kalau mau kita hitung ngasih duit mereka lembur, nggak kebayar kita, Pak. Kita hanya tepuk dada, Bapak capek cari nafkah, Ibu di rumah, coba gantian. Ibunya yang cari nafkah, bapaknya yang ngurus rumah. Saya yakin nggak keurus rumah itu, Pak. Nah, artinya luar biasa memang kita harus mampu saling menghargai. Makanya laki-laki itu sifatnya Bapak Ibu sekalian, ya, cepat melupakan dan juga cepat memaafkan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan mudah memaafkan tapi susah melupakan. Percaya nggak Pak Ode? Percaya banget, Pak. Coba bini kita itu salah dikit kita aja, Pak. Salah aja, kita ada salah kita. Besok dibahasnya, lusa dibahasnya, setahun dibahasnya lagi. Setiap ngobrol akhirnya lari ke situ lagi. Ngobrol lari ke situ lagi. Kenapa? Dia mudah memaafkan tapi susah melupakan. Makanya hati-hati lupa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terus ada yang memberikan informasi, update data. Itulah gunanya kita update informasi. Alhamdulillah kita tadi sudah dapat informasi dari Pak Camat bahwa mulai Senin besok penerimaan SMP ya, SMP. Nah, dan siapa di antara kita, tetangga kita yang memang belum tidak mampu, kemudian tidak terima, laporlah dengan aparatur pemerintah kita. Luar biasa. Tapi jangan ngarang-ngarang, Pak. Ada tetangga kita yang nggak mampu nggak kita urus. Ada yang mampu karena ngasih duit itu yang diurus. Mulai masukkan data pulang di kelurahan. Makanya banyak dosa berjamaah sekarang. Bapak dan saudara-saudara sekalian, siapa yang ngasihkan informasi kalau menjelang subuh dia turun dari gunung, kalau menjelang isya dia baru naik supaya nggak kelihatan? Abdullah bin Umar. Naik turun, update informasi, Bapak Ibu sekalian. Makanya rugi yang nggak berangkat safari subuh pagi ini. Apa nggak dengar informasi dari Pak Camat? Iya, tapi siapa yang update informasi kita, Pak? Iya. Nah, terus siapa yang mengumpulkan informasi? Namanya Amir bin Bukhairah. Dia ini tukang angon kambing. Jadi ngangon kambing di bawah di dekat masyarakat itu. Ngangon kambing biasa, tapi tujuannya untuk nguping apa sih berita yang ada. Dialah inilah yang menyampaikan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang menyampaikannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada intelnya. Tapi nggak usah ngintel-ngintelin FKTM Pak Umar. Nah, pas sudah 3 hari mereka berdua mau berangkat itu harus ada penunjuk jalan. Penunjuk jalannya ternyata ada seorang pemuda bernama Abdullah bin Huraikid.
kata Rasul dan Abu Bakar, apa yang dapat kita ambil? Bahwa kebaikan hati itu tidak melihat agama, tidak melihat kulit. Tidak lantas kata orang Jawa lebih baik dari Lampung, tidak lantas kata orang Lampung lebih baik dari Sunda. Tidak, bukan sukunya yang menentukan, tapi hati dan juga tabiatnya, Pak. Alangkah banyaknya orang Lampung yang gak beres, tapi juga banyak juga Jawa yang gak beres, Pak. Artinya seperti itu, Bapak dan Saudara sekalian. Bukan di sukunya, tapi di tabiat, karakter dan pemahaman agamanya, Bapak dan Saudara sekalian. Ini non-muslim, Pak, mau membantu Rasulullah dan Abu Bakar. Artinya tolong menolong itu maksud saya tidak dilihat dari warna kulit, tidak dilihat dari agama, Pak. Tolong menolong itu kepada siapapun. Kenapa? Karena gerakan tolong menolong itu adalah cerminan hati kita. Orang yang imannya bagus cepat betul tergerak untuk nolong orang. Nah, berangkatlah mereka berdua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, sampai di Madinah. Apa pertama kali ketika sampai di dekat Kuba? Rasulullah ngomong, pidato pertama Rasulullah di antara isinya adalah, saudara-saudaraku, tebarkan salam. Ini isi pidatonya. Pertama isinya, tebarkan salam. Maksudnya kenapa tebarkan salam? Tebarkan kasih sayang. Kalau bisa dimanapun kita berada, orang akan merasa nyaman, orang merasa senang. Jangan ada pengumuman di masjid, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Purnawirawan, umpama kan. Nah, kalau dia orang baik, Pak, kalau dia orang baik, pasti yang mendengarnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, cepat aman meninggalnya Bapak itu padahal baik. Mudah-mudahan diampunkan Allah, dilapangkan Allah kuburannya. Nah, ciri orang baik. Ini ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Haji Umar. Kata yang dengar gitu, alhamdulillah. Aduh, sungguh Tinggal juga rupanya Bapak itu. Udah kita tunggu-tunggu kan tinggal rupanya tinggal juga Bapak itu. Ya. Bahaya Pak kalau sudah seperti itu. Mudah-mudahan setelah Bapak itu meninggal, sendal kita di masjid aman ya. Gak ada yang mungkin. Bahaya itu Pak. Ya. Ibu-ibu juga gitu. Alhamdulillah ibu itu udah meninggal ya. Mudah-mudahan jemuran di pagar kita aman, gak ada yang ngambilin ya. Pucuk singkong kita di pagar gak ada mutilin lagi. Bahaya itu Bapak Ibu sekalian. Makanya semua tergantung dengan karakter dan kebiasaan hidup kita. Kata Rasulullah, tebarkan salam, tebarkan kebaikan dan tebarkan rahmat. Yang kedua apa? Berbagi, berikan makan kepada orang yang tak mampu. Artinya di bulan Muharram ini luar biasa bagusnya kalau kita berbagi, Pak. Ya, berapapun rezeki kita, percayalah bahwa Allah telah mengingatkan kita, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infak dan sedekahkan di jalan Allah dari rezeki yang baik-baik, aku, kata Allah, pasti akan menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih baik lagi ketimbang apa yang kalian infak dan sedekahkan. Ini janji Allah, bukan janji kita. Kalau janji kita masih banyak kita ingkari, banyak kita lupa. Tapi ini janji Allah. Tapi kadang-kadang kita tak yakin dan tak percaya. Jangan seperti cerita yang saya sampaikan. Ada bapak-bapak mau sholat Jumat, katanya udah lama saya gak kasih infak ke masjid. Kebetulan di kantongnya ini ada duit 120.000 Pak. Saya mau tanya, yang dimasukkannya di kota amal kira-kira yang mana? 20. Ya, 20.000 lah. Jujur aja lah, sesuatu. Ya. Yang 20.000 itu betul. Pas sampai di sholat di masjid, nggak lama duduk di masjid itu kota amal lewat, didorong itu. Nah, dicabutnya, digerogohnya duitnya, takut salah dilihatnya. Oh iya betul, 20.000.
langsung dimasukkan dalam kotak amal. Setelah masuk kotak amal merasa lega dia. Mau didorongnya kotak amal, dia ditowel sama anak muda dari belakang. Pas dilihatnya anak muda nyororkan duit 100.000. Kata bapak ini, hebat amat anak muda ini. Saya aja umurnya udah 60 tahun cuma 20.000 infaknya. Anak muda ini 100.000. Kalah saya. Diambilnya duit langsung dimasukkannya dalam kotak amal. Selesai masuk kotak amal, si anak muda baru ngomong, Pak, itu mah bukan duit saya. Duit siapa? Duit bapak jatuh dari kantong. Astagfirullahaladzim, kurang ajar kamu yang gak ngomong dari tadi. Duit saya itu ya. Berapa kali istighfar karena ternyata infaknya jauh lebih besar dari apa yang dia rencanakan. Padahal nggak mungkin itu terjadi kalau bukan karena izin Allah. Kenapa? Allah menghendaki sesuatu yang lebih baik dan lebih besar untuk dia. Makanya terjadilah infak itu karena Allah persiapkan gantinya yang lebih besar. Tapi kita benar. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, karenanya ternyata keikhlasan itulah yang membuat lega di hati. Ketabahan itu sama dengan kita safari subuh ini, gitu. Kalau bukan karena keikhlasan, ya berat berangkat dari rumah itu, Pak. Kenapa subuh jauh-jauh amat dia, Pak? Darul Falah. Nah, Darul Falah ini udah yang kedua kita kesini, Pak Camat. Tapi 3, Pak. oh ketiga, Pak. Nah, ketiga. Tapi Darul Falah ikut kan? Itu yang penting. Kalau sudah 3 kali disusun belum juga ikut, malaikat tunggu ya bapak-bapak dan jamaah Darul Falah ini. Kenapa? Artinya nggak sopan, nggak menghormati. Pak Camat dengan Pak KUA aja ikut langsung ngejemputnya, tapi kok belum ikut juga. Karenanya belum tahu nikmatnya. Kalau sudah tahu nikmatnya, lihat bapak-bapak ini, Masya Allah, karena nikmatnya ikut safari subuh maka sudah langsung duluan. Nikmat betul, Pak. Ya Allah, Pak. Ya. Makanya kita sama-sama membesarkan ini, Bapak dan saudara sekalian. Dan mohon maaf, terima kasih. Saya terakhir ingin meluruskan bahwa bulan Muharram itu bukan bulan yang menakutkan, bukan bulan yang panas, tapi bulan Muharram itu adalah bulan yang istimewa. Di bulan Muharram inilah peristiwa-peristiwa agung terjadi. Taubatnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kemudian semua terjadi peristiwa-peristiwa agung terjadi di 10 Muharram. Artinya taubat dosa-dosanya para Rasulullah itu ternyata diampunkan, dikabulkan Allah pada bulan Muharram. Jadi bukan bulan panas. Tapi kenapa kok orang gak mau nikah ya di bulan Muharram? Apa takut nanti berantakan rumah tangganya ya? Apa takut cerai? Ternyata setelah saya lihat data yang konsultasi di KUA dan data yang cerai di pengadilan itu jarang betul yang nikah di Muharram. Nikahnya di bulan haji, nikah di Zulqa'dah, nikah di Rabiul Awal. Artinya ternyata cerai itu bukan ditentukan oleh bulannya, tapi ditentukan oleh orang-orang yang bersangkutan. Saya ngelihat nggak ada yang nikah di bulan Muharram yang cerai itu, Pak. Artinya itu sudah menggugurkan pemahaman kita bahwa kalau nikah di bulan Muharram terjadi hal-hal yang gak buruk. Nggak ada. Tapi orang kita dulu kenapa nggak mau? Karena saking menghormati bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu bulan suci, tempatnya kita zikir, ibadah dan sebagainya. Maka kita pertama Rasulullah aja mengharamkan untuk perang. Ya. Kemudian yang kedua, lebih baik konsentrasi untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Itu alasannya, jangan yang main-main, yang macam-macam. Makanya kita harus belajar. Terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.